Gimana ada tembakau? Nggak bawa kamu tadi? Iya, udah ambilin di kontrakan. Gak usah. Alah, kenapa lah nih muter-muter terus? Bisa nggak itu wifi-nya? Nggak tahu. Kau kan. Jangan hitam. Pakai punya siapa ini akunnya? Gak bisa, harus pakai akun yo. Makanya aku suruh minta ke Rian tadi itu. Bidang keringan makanya. Kau pakai punya Alwi. Itu harus login itu. Itu. Sudah mandi ya? Sudah lah. Sudah mandi kan? Nah, ini bajunya siapa ini? Tahu aku. Yang penting dibalikin. Jangan gak dibalikin lah. Ambilin tembakau ya. Jangan terus nanti aja. Sudah direkam soalnya. Ambilin dulu nanti direkam lagi. Santai aja. Kita di sini. Sidu. Gimana kabar Jok? Alhamdulillah baik. Baik. Kelihatan guys saya bilang. Kelihatan lah gue. Kampret. Mana Bud? Nah kan pas sama punya kayak gini kan. Tapi nggak ada yang mau saya pakai ini. Disuruh tanya ke Alwi. Alwi itu punya, tapi sekarang Alwinya lagi ada di pengabdian. Pakai punya Alwi bisa. Tanya Delon pernah dikasih tahu sama Alwi untuk passwordnya. Gimana saya nelpon Alwi kalau nggak ada nomornya Alwi? Oke. Ya Cuk. Kamu udah berapa lama di Malang? Ham. Saya baru setahun. Serius kamu nggak betul? Kenapa kamu kok larinya ke Malang? Saya bukan lari. Kenapa? Saya nggak lari kemana. Iya maksudnya kenapa milih Malang? Saya mau coba gimana rasanya di mana kan. Oke. Kenapa nggak kota-kota lain kayak misalnya Jakarta gitu? Ayo ke Jakarta ayo. Gas. Jangan nggak digas. Terus pertama kali kamu ke Malang ini siapa yang pertama kali kamu temui? Yang pertama kali itu Karena menghubungkan lah coy yang nggak bisa itu. Oh nggak ada paketannya, nggak ada sinyalnya. apa ini? Username sama password. Oh bisa deh. Wifi. Kok nggak bisa? Gitu. Bom. Kenapa kamu namain bom? Iya. Bukima ini. Gak kuat kayaknya. Lah itu bisa pakai wifi. Delon dia. Siapa yang pertama kali kamu temui di Malang? Di Malang ada teman-teman dari Mataram. Oh ada teman. Kamu bukan Lombok Barat kayak Aksar itu? Saya Lombok Tengah. Oh, Aksar itu Lombok Tengah juga. dekat sama Aksar. Satu kabupaten. Terus rusak semua di pegang. Oh, ini tuh. Udah masukin aja tuh. Terus kok bisa ketemu sama Aksar? Nah, saya main. Saya nggak tidur, soalnya saya main makanya ketemu. Itu ceritanya, Cak. Main terus Ngopi bareng lah. ketemu sama Aksar. Iya. Saya ketemu di kosan Kosan mana? Baros yang di Tasikmalaya itu. Oh di sana. Di Tasikmalaya itu Iya. kan yang pertama kali ketemu sama Aksar itu
Ori, tahu Ori? Tahu. Termasuk Ori itu, terus saya kan satu kosan dulu. Ya, Ya saya ketemu di sana. kamu ketemu sana. Ori. Ini deh siap. Iya. Masukin itu. Ini udah nyambung cuk. Udah nyambung. Buat cetan tuh itu paling nyambung. Di pen. Mana? Membutuhkan masuk iya ini Mas. Ini ya. Iya. Ku percaya. Siapa namanya tanya? Itu passwordnya anjing. Iya ini passwordnya. Password username-nya Cuk di atas. Makanya saya belum tahu ini namanya siapa. Underscore Alwi. Ini Cuk. Udah ini tadi. Itu username-nya yang di atas itu. Password. Itu di bawahnya password. Ini sih. Nah, tuh. L tuh. Add. Kan itu, Cuk. Oh, tidak hebat ya, Mas. Ini kan pembobol wifi itu. Siap si paling pembobol. Kesepian aku di sini. Kenapa bisa kesepian? Karena kita tidak punya teman. Teman banyak ini teman-teman. Oh, iya sih. Tapi kan maksudnya di kamar aku kesepian. Ya udah main Males. tangan. Main tangan itu maksudnya gimana? Main tangan itu ngeri sebenarnya. Main tangan ya? Main tangan angkat Oh, iya, angkat barbel, barbel. barbel gitu, skippingan, Iya siap. push up, sit up itu kan main tangan semua itu. Anda ini terlalu berpikir ke yang enggak sebenarnya. Kok nggak bisa Lis? Bisa lah. Masa nggak bisa? Masa cuma lihat story main aja. Enggak, coba buat ke YouTube. Wong punya aku bisa ini. Saya kan mau setel lagu lah dah. Lagu-laguku aja nih, ini dipakai punyaku. Ini YouTube musiknya. Premium ini. Tanpa iklan. Tadi udah Bisa, Cok. Lagu Joko apa? Tengkir ngombe dawet. Kenapa enggak di Lombok aja? Siapa? Kamu kok justru mengadu nasib di Malang, merantau? Mana Dedi kanan ini? Nah, kenapa kok milih Malang? Kok nggak diem di Lombok aja? Apa aku pingin suasana baru gitu kan? Suasana baru juga dapat. Ya? Suasana baru juga dapat. Di Malang. Di mana? Apa bedanya Malang sama Lombok? Lombok ya jelas beda. Iya, apa bedanya? Andri? Banyak perbedaannya. Ya dari segi apa ya? Dari segi apa ya anjing? Ekonomi. Ekonomi. Ah, Segi kehidupan lah beda dengan yang lain. bedanya apa? Sama-sama hidup makan. Iya gitu. mesti. Jangan kenceng-kenceng, Kri. Biar enak kedengarannya. Sik dulu nanti aja. Kalau kekencengan kadang kena hak cipta di YouTube. Iya, nanti ada kuning gitu. Takut kena hak cipta. Oh langsung di back. Nggak di ban, cuman ada peringatan klaim hak cipta gitu. Kayak kemarin aku ngupload satu video itu ada klaim hak ciptanya. Musiknya ini. Nih musiknya lupa. Kelly Murgo atau siapa lupa.
Loh itu kamu berarti satu kecamatan kan sama Aksar? Iya, satu kecamatan. Kok bisa kenalnya di sini kok nggak di sana? Gimana? Jauh soalnya saya. Ini kan di Lombok Tengah itu dibagi jadi berapa ya? Kayak desanya kan banyak. Dia di bagian Dekat pantai. dekat pantai. Sedangkan saya di utaranya. Masih di utara. Jauh dari pantai. Jauh. Sekitar 1 jaman lah. Tapi kamu pernah main ke pantai-pantai itu? Sering. Sering kan? Iya cuy, aku ke Lombok itu pantainya ada itu satu pantai itu bagus banget. Yang di bagian mana? Ya itu di bagian selatan itu. Mawun terus apa lagi? Cuman aku Itu lagi pengembangan semua itu. iya. Cuman aku sayangnya nggak ke ini, nggak ke Gili Trawangan. Aku pingin banget itu ke Gili Trawangan. Kan kalau gili itu harus nyetra dulu. Baru bisa. Pernah kamu ke Gili? Nggak pernah. Nggak pernah. Masa orang Lombok Gili nggak pernah kayak? Tahu nggak, katanya di situ surganya party. Iya, iya. Wow. Mesti. Di sana kan banyak yang pemilik-pemilik hotel, homestay, Heeh. yang di sana itu orang luar semua, bukan orang Orang-orang pribumi ya. Terus orang pribuminya kemana gitu tidak? ya, kadang balik ke negerinya kan bolak-balik. Ada Mesti bikin di sana, langsung tinggal di sana. Kan seharusnya kamu apa namanya bikin bisnis sendiri di Lombok, kok malah jadi yang dari Lombok ke Malang, yang dari Malang ke Lombok. Begitulah itu. Iya. Itulah yang namanya hidup ngopi sih. Ya, bisa gimana hidup menurutmu? Hidup. Pahit. Pahit. Pahit kopi guys. Pahit kayak kopi. Pas latihan gue. Alhamdulillah. Aku biasanya nggak bisa aku sebenarnya buat kopi. Yang bisa itu Rian. Kalau Rian itu bisa dia. Aku ngeracik itu mesti nggak tahu tepat. Kan beda-beda versi. Memang kan nih. Kadang-kadang ada yang suka manis, Yang suka pahit. kayak aku. Kadang-kadang suka pahit kayak kamu. Aku suka pahitan ya. Masa kamu suka kopi yang manis? Ya suka dah. Kenapa? Kopi itu ya yang enak itu pahitnya bro. Ya, mesti. Lah iya kok kamu suka manisnya kenapa? Soalnya saya suka yang manis-manis soalnya. kayak senyumannya gitu. Senyuman si dia. Kami biasanya di sini. Kalau anak-anak datang. Sekarang kopi. Ini banyak yang pulang berarti. Pengabdian, teman-temanku angkatanku itu pengabdian. Pengabdian ke Singosari sana. Gimana skripsinya? Ya? Skripsi lancar apa masih muter-muter di tempat? Skripsi itu di otakku sudah disensor. Oh iya. Di sensor toh ya? Sensor Pak. Jangan sampai ada itu kata-kata skripsi di otak. Lapo lah kau nih. Gak butuh klik. Duh, terus kan kamu kan anu yo. Apa ini? Apa istilahnya? Bengkel ya? Apa istilahnya tuh bengkel? Montir lah. Montir gitu. Itu kamu bisa pengalaman montirmu itu sudah kamu miliki di Lombok atau ketika di sini? Ketika di sini. Iya. Masa? Saya kan mulai senang ya. Memang senang mau otak-atik motor itu udah lama. Udah lama. Lama, cuma pengembangannya di sini. Pengembangannya di sini. Aku kira anu passwordnya 8120000. 812. 000000. Berapa kosongnya, Cuk? Banyakin aja 8120. Ya bisa lah. 81200000. Bisa. Berarti sudah 1 tahun. Kenapa aku kenal kamu baru sekarang? Dan kamu baru, kan aku yang baru di sini sebenarnya. Aku udah lama di sini, cuma aku yang baru tinggal di sini. Kamu baru tinggal di kontrakan itu ya? 1 tahun saya di Kota Simalungun. Loh, di Tasikmalaya itu 1 tahun ya?
Tapi saya bolak-balik pulang. Pulang. Iya? Iya, sering pulang ya. Kenapa kok pulang? Pulang Kangen keluarga. Apa ada masalah? kan pulang pas lebaran. Ah. Kemarin ada yang meninggal, yang saya meninggal. Oh iya, sempat. Oh iya, katanya Aksar hilang mana? Lu pulang ya? Ini meninggal. Naik kapal itu. Iya. Pertama kali naik pesawat. Cuma aku males naik pesawat soalnya nggak seru. Gak serius. Nggak seru. Cok. Iya coy, aku kemarin kan ke Lombok itu kan pulangnya naik pesawat tuh. Pulangnya apa nak pas baliknya? Pulang dari sini. Oh, Pulang dari balik ke Lombok. sini. Iya, balik ke sini. Naik pesawat itu. Kurang pengalaman. Aku lebih seneng naik Iya, kapal naik soalnya kapal. banyak teman. Banyak teman. Bisa kenal-kenalan sama orang-orang baru. Kayak sopir itu saya banyak kenal sopir. Iya. Ah iya. Asalnya kan saya kalau pulang itu nggak pernah beli tiket. numpang berarti nggak bayar. Nggak bayar itu? Mesti bayar. Cuma lebih seneng kayak gitu. Bisa kenal sama supirnya, supir. pas mau balik kan bisa calling lah. Paling juga bisa ketemuan gitu. Tapi pernah nggak ketemu sama petugas di sana? Enggak. Enggak ya, aman. Sering pengecekan cuma kernetnya ini kan naik duluan. Nah saya jadi disangka jadi kernet. Itu kan. Aku Kalau pertama- udah kenal tapi Iya. kalau udah kenal sama supirnya. Aku pertama kali kemarin itu memang. Itu pengalaman kayak gimana ya? Tapi hari-hari besar aja tuh pengecekan. Oh, pengecekan hari-hari. Pengecekan hari-hari besar kayak lebaran gitu. Oh, di- Mesti cek ya? pengecekan. Kalau hari-hari kayak gini enggak. Males juga balik petugasnya. Sepi ya. Oh, kemarin itu ya gitu disuruh naik apa tronton ya, poso gitu itu. Jagongan apa bincang sama supirnya. Seru, Cok. Mereka itu kelihatan garang ya. Kalau kita nggak pernah kenal itu apa namanya? Pertama kali kenal gitu kelihatan kejam kayak orang-orang yang uraan Ya, biasa minum di pinggir jalan gitu. Tapi kalau kita sudah kenal gitu, ini bawa aja bang, bawa nasi ini bawa bang, gitu dia. Baik dia mereka. soalnya dia kan udah pengalaman. Hmm. Pengalaman kayak misal hidupnya kan namanya juga supir ya. Supir ya mesti hidupnya nasibnya kan udah duluan ngerasain lah ya enggak. Mesti paham lah supir-supir itu. Mereka lebih punya rasa peduli Iya, ya. betul. Daripada orang yang nggak pernah kayak aku gitu. Aku awal-awal waduh bikin nanti HP hilang. Terus uangku hilang. Aku jaga-jaga betul itu. Maksudnya yo antisipasi, tapi masa sih orang kayak begini bakal ngambil gitu? Enggak ternyata. Mereka fan-fan aja. Nanti kalau turun panggil aja saya. Dia tanya sopir, lupa aku namanya gitu. Aksar yang punya nomornya dia. Nanti kalau sudah turun panggil aku. Rokok join. Rokok bang. Rokok, iya bang. Di sini kan malu kan yang mau ngambil rokoknya kan ya tak keluarin juga rokokku. Rokok alami. Sebenarnya masuk juga alami kalau pas di kapal sih. Buat nyetok kan. Rokok, pop mie, air minum ya. Soalnya di kapal harganya udah beda. Iya. Mesti kalau aku pulang itu pasti rokok 3 bungkus Tiga bungkus. itu cukup sampai turun Habis. habis. Karena kan saya nanti nongkrong sama supir sama teman-teman saya pasti ada teman saya yang pas berangkat atau pulang mesti sama teman-teman. Nah, yang bikin aku sulit itu karena memang belum bisa bahasa Lombok ya, jadinya komunikasi itu. Jadi kalau ada teman kumpul-kumpul gitu, ketawa-ketawa, aku ya ikut ketawa. Aku nggak tahu apa yang diketawain gitu. Ya, cuma ikut ketawa aja. Tapi salut sih aku sama perjuangannya sopir-sopir itu. Berhari-hari mereka tuh. Tapi kalau memang yang betul-betul mencari nafkah tuh cuma kan kebanyakan yang supir-supir yang enggak itu kan main di bawah Enggak di Yo, kalau
kata temenku yang anak teknik itu pernah bilang stres memang. Jadi kan harus ada gimana biar gak stres gitu kan ya. Akhirnya pelampiasannya ke sana. Hiburan mereka itu yang memang seperti itu. Yo satu sisi yo kasihan, tapi satu sisi lo mereka kalau kita malah deketin pakai apa gitu, ya malah nggak nanti malah jauh malah sulit. Nggak tahu juga Bu. Tungguin kamu di sini kenapa? Karena aku mau sini katanya. Lah iya Cuk, kenapa aja kok tinggal gitu? Saya nggak tahu kamu tinggal di mana, makanya saya nggak pernah nyariin. Kan saya di Alikam biasanya. Enggak maksudku Kan kamu biasanya di pondok. Iya. Makanya gimana maksudnya kalau ke pondok? Tadi kira nanti nyari sendal. Iya. Dikira nyari sendal. Susah nggak kerja di Malang? Sebenarnya kerjaan di mana nggak susah-susah. Cuma kitanya yang kerja itu gimana kita menyikapi, kan beda-beda basic lah. Saya kan di teknik, ya cari saya nyari di bagian yang di sekolah itu. Nah mungkin saya nyari yang lain, kan nggak udah jauh itu. Ya kamu gimana menurut kamu? Gak tahu aku bingung tuh. Serius. Aku ya ngapain? Aku nggak bisa apa-apa. Coba. Maksudku skill itu nggak punya aku. Kayak misalnya benerin motor aku nggak punya skill itu. Yes. Pada akhirnya aku bingung sendiri nanti. Aku akan merasakan seperti itu ya. Nggak tahu ya aku mau kemana nanti setelah ini. Jelas sih. Maksudku orang kayak aku gini nggak bisa diandalkan sebenarnya. Tidak seperti itu mas. Gimana mas? Idenya ada keinginan mas. Aku kalau keinginan ada. Cuman apa yang harus aku lakukan itu nggak ada. Berat. Ini yang jadi masalah. Lah iya itu sih. Troubleshotnya di sini. Kok enak ya pemandangan di situ? Itu di bagian mana kira-kira? Batu itu. Batu paski ya. Kayak gini asik. Masih bro. Itu masih. Tapi batu enaknya pas kita pandang atau kita lihat dari jauh. Oh iya. Pasti kalau dari dekat gitu Itu toh. Kayak kita ke Paralayang. Pernah ke Paralayang ya? Pernah. Cangar. Belum ya jangan. Cangar cuy. Seru. Aku sering diajak kalau ke Cangar sama teman. Cewek. Temanku yang di Batu. Kan dia PP Batu Karangploso. Kemarin pas masih kerja di Orang Lombok dia. Orang Batu asli. Orang Batu asli. Aku sering di ke rumahnya lah. Sering diajak gitu. Cuma aku kan belum sempat lah, bukan nggak ada waktu. Belum sempet. Batu. Loh, yang kemarin kebakaran itu gimana kabarnya? Udah jalan alhamdulillah. Udah jalan Iya. Jarak 1 mingguan lah kita udah bisa berjalan. Jalan lagi langsung cepet ya. Alhamdulillah. Soalnya banyak dari rekan-rekan, banyak dari masyarakat juga mendukung. Mendukung itu Sekarang dalam dibantu. proses pembangunan ya. Dari grup atau rekan-rekan mekanik Malang kan dibantu dari uang, dari kunci yang kurang-kurang dibantu. Jadi sekarang udah bisa jalan. Itu total kerugian berapa kalau ditaksir? Ditaksir sekitar 1 M. Tapi orangnya salut sama orang. Kenapa? Kayak gimana ya? Kayak nggak ada beban lah yang dari kejadian itu. Dari kejadian itu kan nggak bisa, ya nggak tertekan sama sekali. Langsung bangkit, langsung gimana caranya dia bisa mandiri bisa dia kembali. Itu enaknya orangnya.
Siapa nama bosnya? Bosnya namanya Mas Lukman. Beh, nyepi. Masih Kalau muda kita kan, dia. ya udah berumur. Tapi kira-kira dari Mas Ben, Umur berapa dikira-kira? 30, 40? ya 40-an. 40-an. Tahu Baru punya anak 3. punya anak 3. Tahu lagi kali. Tapi dia nggak bergerak di bengkel, dia di perumahan, kontrakan, kos-kosan. Oh, punya banyak bisnis dia. Hebat loh. Yang ini kan asalnya bengkel itu kan rumah dijadiin bengkel. Itu rumah warisan lah dari orang tua. Ya. Dijadiin bengkel, terus di belakangnya ini dijadiin kontrakan. Wow. Makanya itu dia bukan di bengkel Tahu gitu. bisnis bengkel, dia di kontrakan, kos-kosan sama rumah. Oh. Ya mungkin 1 M gak ada apa-apanya cuy. Ya nggak gak tahu juga lah apa-apanya pasti kan. banyak juga 1 Banyak M. juga tanggungan yang di sana kan yang kebakar 9 motor. Motor Moge, Ya. Moge 3, Vixen, Geren, apa Mocin itu. Pokoknya total 9 motor yang kebakar. Habis Itu udah ready semua, Cok. Hah? Udah ready, tinggal diambil yang Oh, motor. diambil. Harus ganti ya. Ganti. Waduh. Cuma nggak seharga anunya, harga motornya cuma diganti setengahnya lagi. 9 motor kebakar semua. Lah gitu penanganannya nggak datang apa pemadam kebakaran? Apa telat atau Masih gimana? datang. Datang memang. Cuma kan yang namanya gue bengkel kan part-part yang Oh, itu iya sih. part-part kayak apa ya, barang-barang di sana kan cepat bakar semua. Heeh. Bensin di situ. Wah. Duar meledak-ledak. Loh, kamu pas kejadian ada di situ? Kita udah ready pulang semua. Oh, sudah pulang. Pulang semua, udah sepi gitu nutup. Kan pada saat itu bosnya ada acara. Heeh. Jadi nutupnya agak sore lah. Iya. Sore amat. Terus kita udah pulang. Nggak sampai setengah jaman lah. Langsung dari. Tapi sekarang udah berjalan. Langsung balik ke sana kamu. Kembali. Semua tim langsung, semua kru langsung sana karyawan. Nonton Cuk. Nggak bisa nonton kayak gini. Aduh. Bosnya ada juga nonton juga. Nonton juga. Bukan nonton, dia kayak Belum lah. cuma setelah itu kayak apa ya, langsung lah pada saat kejadian itu dia langsung bangkit kayak nggak ada pemikiran buat udah Nggak ada nyesel dulu gitu. nggak mau buka bengkel lagi gitu, nggak bukan sok nggak ada, langsung mikir bagaimana caranya buat bangkit lagi, Hidup lagi sekarang pikir. hidup alhamdulillah. Ya terus penyebabnya apa katanya? Ada anu enggak? Ada disinyalir apa? Sementara lah kayak casanaki Oh, kan cuma kan biasanya kita on off-nya anu coknya langsung cabut, tapi pada saat itu nggak dicabut, cuma dimatiin di on off aja, duga sementara. Dugaan sementara. Siapa petugas di situ? Duga apanya Yang di bagian aki itu. ya kita semua Kita kan, semua. ngecas. Nggak, takutnya ada satu karyawan yang lalai gitu. Gak ada karyawan yang dipecat setelah itu. Nggak ada. Ya. Nggak ada, orangnya enak Enak, ya. enak orangnya, enjoy baik kok. Baik. Tempat berarti. Di mana sih Cuk tempatnya Cuk? Tunggu dulu, Kenangga Indah. Kenangga Indah. Di mana sih? Simpangnya Maco, alur ke UMM. Iya di situ, tapi nggak di jalan besarnya, masuk gang, bukan gang, jalan besar cuma nggak. Kan Simpang 5 itu yo. Simpang 5 lurus. Ya ini kan jalur UMM. Iya. Nanti ada pertigaan kayak rumah-rumahan gitu. Oh, di arah ke sana. Itu kontrakannya banyak orang-orangnya. Kontrakannya yang di belakang bengkel itu berapa orang ya? 2 orang sama suami istri. Hebat berarti ya. Salut sama Tidak ada kata nyerah. katanya nggak
Cok. Gimana caranya biar bisa bangkit lebih dari yang kemarin. Itu pesannya apa? Inspirator berarti dia. Kita aja yang sebagai karyawan di sana nggak menduga seminggu menjelang kebakaran itu bisa bantu kita jalan normal kayak ini. Barang-barang di stok, ini di stok Langsung. tapi nggak kontan kayak barang-barang saya buat yang kemarin, cuma dikit-dikit ya Ada. nyanda. Bahaya lah itu. Banyak kerugian tapi sekarang udah bisa ganti dikit-dikit yang dari kerugian orang sama yang kontrak-kontrak di belakang bayar dikit-dikit. Terus itu apa namanya? Gajimu nggak dipotong. Gaji enggak biasa. Padahal habis kebakaran ya. Iya. Sawahnya saya di situ. Tapi memang dari dulu tuh nggak pernah yang namanya kalau gaji nggak pernah dikurang-kurangin. Kalau ada mesti ditambah. Pernah yang namanya ngurangi nggak pernah. Dari sejak awal saya di situ memang kayak gitu. Udah berapa tahun kamu sama dia? Aku udah 1 tahun. 1 tahun. Itu dari awal di situ. Dari awal di situ. Dari awal di situ. Nah, perkenalan awalmu ke tempat itu gimana itu? Karena aku lembaga kemarin. Hmm? Aku dari lembaga. Oh, dari lembaga. Terus trainingnya di situ. Maksudnya dari lembaga itu gimana? Kursusan. Oh, kamu kursus. Ikut kursus montir Ya. di daerah sini di Malang Di juga. Tasikmadu. Oh, di Tasikmadu. Tasikmadu kursus. Terus magangnya di sana, Mhm. dan langsung kerja di sana. Itu kursusnya bayar. Bayar Berapa itu? 4,5. Lunas berapa bulan? Langsung lunas. Langsung lunas. Enggak, maksudnya balik modalmu untuk kursus itu. Kalau dari itu mungkin belum. Oh mungkin udah ya kayaknya. Udah. Cuma enggak. Saya kan bukan tipe orang penabung ya. Saya penghambur. Saya poya-poya, kalau ada saya habisin, kalau nggak ada ya mau ya diam nyari lagi. Nyari lagi. Nanti kalau ada habisin lagi. Itu saya kayak gitu. Sama aja kita, Cok. Gak ada rencana buat bangun bengkel sendiri. Rencana sih gitu. Nanti habis pulang langsung